Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentrok yang terjadi di depan gedung DPR cukup menggemparkan Indonesia karena berlangsung sangat lama, bahkan hingga larut malam. Di sini teman-teman, para kader-kader petinggi-petinggi PDIP bahkan sampai turun ke lapangan untuk memeriksa para demonstran yang disebut-sebutnya terluka dan juga ditangkap. Bahkan salah satunya di sini salah satu senior PDIP, Masinton Pasaribu, sampai mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo dan juga DPR jangan salahkan rakyat kalau misalnya diturunkan, dibubarkan. Informasi ini teman-teman kita dapat dari merdeka.com. Di videonya yang berjudul Tegas, Masinton PDIP suarakan Presiden Joko Widodo turun dan DPR bubar jika rakyat tak didengar. Jadi memang teman-teman, beberapa hari kebelakang memang tensi perpolitikan Indonesia ini terus memanas. Bahkan pilkada DKI dan juga pilkada daerah lainnya, salah satunya yang akan diikuti oleh putra Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, juga makin memanas. Terlebih setelah KPU ini memutuskan untuk mengikuti putusan kontroversial MK terkait batas parliamentary threshold DPRD yang menjadi 0% yang awalnya 20%, dan juga batas usia cawagup yaitu 30%, membuat Kaisang Pangarep gagal atau batal untuk maju diusung di pilkada Jawa Tengah. Ya teman-teman, di sini PDIP memang benar-benar hebat. Saya mengapresiasi bisa memanfaatkan isu ini dengan sebaik-baiknya, mengatasnamakan rakyat untuk mendorong agenda-agenda politiknya. Dan salah satu kader seniornya, Masinton Pasaribu, pun memanfaatkan kondisi chaos ini untuk mendesak rakyat terus menggelorkan perjuangan penolakan terhadap rezim Presiden Joko Widodo yang dianggap otoriter dan juga lupa diri. Nah teman-teman, seperti apa sebenarnya pernyataan dari Masinton Pasaribu yang menuntut Presiden Joko Widodo mundur dan DPR dibubarkan? Kita bakal langsung saja simak teman-teman video selengkapnya. Ya, sesuai tuntutan mahasiswa. Teman-teman mahasiswa itu menginginkan kepastian, menginginkan konstitusi ditegakkan. Ya. Jadi mahasiswa wajar curiga perilaku elit yang munafik, kong kali kong, ya, maka mahasiswa tadi menyampaikan batalkan revisi undang-undang pilkada. Permohonan mahasiswa sesederhana itu kok. Pemerintah dan DPR harus mendengarkan itu suara rakyat. Kalau itu tidak didengarkan, jangan salahkan bila aksi rakyat bersama mahasiswa tidak percaya pada pemerintah, menuntut presiden turun segera dan menuntut DPR segera dibubarkan. Mahasiswa meminta betul-betul dibatalkan atau tidak sih, Bang? Ya, itu yang diminta oleh teman-teman mahasiswa. Kita minta supaya itu dibatalkan sesuai dengan aspirasi teman-teman mahasiswa, elemen masyarakat sipil dan lain sebagainya. Berarti belum Ya, kalau tadi pernyataan dari salah satu wakil ketua DPR menyatakan supaya itu ditunda. Tapi ditundakan belum tentu dibatalkan. Artinya bisa aja besok Yang elemen masyarakat sipil, mahasiswa, ya, dan elemen gerakan pro demokrasi lainnya meminta itu dibatalkan, bukan ditunda. Maka kita minta supaya semua DPR dan pemerintah, ya, pemerintah segera membatalkan ini. Jadi masuk menuntut upaya fraksi PDIP untuk membatalkan dan meminta jaminan kalau misalkan fraksi PDIP mundur kalau RUU ini tetap disahkan. Ya, itu kan harapan teman-teman. Ya kan? Bertanggung jawab. Ya, kami tetap sama lah, ketika saya mahasiswa juga begitu. Dan itu bagus. Aspirasi mahasiswa jangan pernah percaya pada politisi. PDIP juga nggak Bang untuk mengajak fraksi lain untuk menemui mahasiswa? Karena kan cuma PDIP doang yang menolak. Ya tentu. Ya, kami tadi diundang untuk datang, ya, bertemu teman-teman mahasiswa, kami datang. Begitulah. Ya, kami mau ajak yang lain kan, yang lain nanti dilemparin. Ya kan? Nah, itu. Ini Bang, minoritas Bang. Bagaimana memastikan bahwa dia dibatalkan? Kami akan berjuang
sekuat tenaga kami Soalnya bang, sebagai fraksi PDI Perjuangan, walaupun cuman kami satu fraksi, tapi kami yakin suara-suara rakyat di luar itu jauh lebih besar daripada kehendak kekuasaan yang ingin memaksakan agendanya. Maka saya yakin kekuatan rakyatlah yang akan bergerak terus menerus untuk mengawal ini. Tentu kami sebagai fraksi partai politik, kami berjuang agar konstitusi itu tetap ditegakkan, demokrasi dijaga. Bang Masinton, sedikit tadi mahasiswa pengennya ketemu Ibu Puan Maharani, Ketua DPR. Gimana? Dan sikapnya saat ini bagaimana, Bang? Kami mohon maaf, Mbak Puan sedang ada agenda kenegaraan, tugas-tugas parlemen antar negara, beliau sedang ada di luar negeri. Begitu. Namun ada pernyataan sikap dari luar negeri, Bang? Ada pernyataan sikap terkait hari ini? Justru Mbak Puan memerintahkan kami, anggota fraksi yang standby, untuk menemui demonstran. Jelaskan sikap politik PDI Perjuangan. Untuk menolak gitu ya, Bang? Tentu mahasiswa, rakyat, semua menginginkan itu dibatalkan. Termasuk PDIP ya berarti Bang? Apa? Termasuk PDIP berarti dibatalkan. Ya tentu kami akan perjuangkan itu. pada saat bilang akan dibatalkan di Twitter. Akan mengikuti putusan MK gitu, Bang? Itu bagaimana, apakah ada proses dari Insya Allah, mudah-mudahan ya, kalau itu dibatalkan berarti Pak Dato juga sedang mendengar suara-suara rakyat Tapi di itu luar bukan keputusan DPR. pimpinan seluruhnya ya? Ya nanti tentu akan dirapatkan antar Bang, kalau pimpinan. Ya. misalkan itu sudah sesuai mengikuti aturan MK, ini mungkin ada pembahasan lagi PDIP atau mengusung siapa gitu, Bang, di Jakarta. Ini kan terakhir soal Ya. belum disebutkan. Katanya tanggal 27 lah, usung ya, Panis, tunggu tanggal 27 deklarasi lah. Panis tanggal 27. Ya itu nantilah tanggal 27 kita kawal dulu ini konstitusi ini. Itu yang jauh lebih utama dan jauh lebih penting. Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak pernyataan dari Masinton Pasaribu yang cukup panas teman-teman, menggebu-gebu menuntut Presiden Joko Widodo bahkan hingga DPR dibubarkan jika suara rakyat tidak didengar. Tentu hal ini teman-teman bisa saja masuk ke provokasi, tapi tentu hal ini juga bisa saja teman-teman memprovokasi mahasiswa, memprovokasi para anggota. Tentu hal ini memang teman-teman cukup pernyataannya memang cukup kontroversial, tapi inilah posisi PDIP sebagai oposisi dan saya rasa PDIP memang memainkan perannya sebagai oposisi dengan sangat baik. Ya mungkin itu teman-teman informasi kita hari ini. Terima kasih telah menyimak video informasi dari Kajian Online. Kita tentu bakal terus update perkembangan atau pergolakan demonstrasi besar-besaran mahasiswa dan juga rakyat menolak DPR untuk membatalkan revisi Undang-Undang Pilkada. Karena itu teman-teman subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggal informasi menarik lainnya di Kajian Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.